Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atas Puji Rahayu dengan NIM 7211419003. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen bab 5, yaitu sumber daya komputasi dan komunikasi. Pendahuluan, sumber daya komputer Anda bukan hanya terdapat di atas meja Anda, tetapi juga meliputi peranti keras dan peranti lunak serta file-file yang diakses melalui sebuah jaringan. Kecepatan dan biaya komunikasi dan prosesor komputer mempengaruhi penggunaan sumber daya. Peranti keras. Komputer memiliki bermacam-macam kecepatan dan harga, namun semua memiliki fitur-fitur yang umum. Fitur-fitur yang menjadi perhatian adalah prosesor, memori, kapasitas penyimpanan, dan alat input dan output. Komputer-komputer besar yang menjalankan kebanyakan operasi komputer untuk sistem informasi tersentralisasi disebut sebagai komputer mainframe. Prosesor. Prosesor yang disebut juga sebagai unit pemroses pusat atau Central Processing Unit atau CPU adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Kecepatan prosesor diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik, dan angka ini telah berkembang dengan sangat cepat selama beberapa tahun sejak IBM memperkenalkan komputer mikronya yang pertama. Ukuran word adalah hal yang penting. Ia menentukan beberapa banyak karakter seperti A dipindahkan dalam satu siklus prosesor. Kekuatan komputer mempengaruhi oleh ukuran word dan kecepatan prosesor. B. Memori. Disebut juga ruang penyimpanan atau Random Access Memory atau RAM, mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Memori adalah barang yang rentan karena isinya akan hilang ketika daya komputer dimatikan. Seperti ini tabel konversi dari bit ke bita dan selanjutnya. Ruang penyimpanan tetap atau fixed storage adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer, contohnya hard drive, komputer mikro. Media penyimpanan yang dapat dilepas atau removable storage biasanya berbentuk sebuah pita. Disk yang dikenal pula dengan disket, flash drive, USB, terkadang disebut pen drive, CD atau media jinjing lainnya. Peranti keras komputer yang membaca dari dan menulis ke media adalah sebuah drive. Alat-alat input atau input device. Komputer tidak akan banyak berguna tanpa perangkat-perangkat input dan output. Kegiatan bisnis memerlukan proses input dan output data dalam jumlah besar, dan berbagai perangkat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Walaupun banyak perangkat input dan output tersedia, namun relatif sedikit yang telah diterima secara luas. Human captured data merujuk pada input atau masukan data oleh pengguna dengan berbagai cara. Human captured input merupakan hal yang sangat penting karena memberikan mekanisme langsung bagi para pengguna untuk mengontrol komputer. Ada dua kendala yang dihadapi human captured data. Pertama, prosesnya sangat lambat, dan yang kedua, tingkat akurasinya rendah. Tidak mencapai tingkat akurasi strategi data yang dimasukkan oleh mesin atau machine captured data. Alat-alat output device. Perangkat output yang paling dikenal secara umum adalah layar komputer atau computer screen, yang disebut juga monitor dan printer. Gambar pada layar monitor sangat dipengaruhi oleh resolusi layar atau screen resolution. Resolusi layar mengacu pada jumlah pixel, yaitu jumlah titik-titik cahaya yang membentuk gambar dan tampilan lainnya pada monitor. Multimedia. Evolusi utama perangkat input dan output mengarah pada multimedia atau penggunaan lebih dari satu medium pada saat bersamaan. Contohnya, informasi dalam bentuk narasi dapat diproyeksikan ke layar komputer disertai dengan gambar atau video. Alat-alat komputasi pribadi, telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar berukuran kecil ke layar tampilannya, yaitu monitor. Juga dapat menyimpan video-video pendek, keypad serta layar tampilannya atau monitor bertindak sebagai alat input dan output. Telepon seluler memiliki fitur-fitur yang membantu fungsi-fungsi bisnis seperti agenda dan alarm. Daftar kontak dalam telepon seluler tidak hanya mencantumkan nomor telepon saja, namun juga nama, alamat email, catatan, dan lebih banyak lagi. Alat-alat komputasi pribadi, telepon seluler cerdas atau smartphone. Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas atau smartphone ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro, contohnya seperti Treo 650, BlackBerry, Samsung Galaxy, dan lain-lain. Jaringan rumah adalah jaringan yang menggunakan modem untuk koneksi internet atau broadband, baik model kabel maupun model telepon atau DSL, dapat membawa akses internet berkecepatan tinggi ke rumah kita. Pemasangan modem biasanya dilakukan dengan menggunakan sebuah router nirkabel agar dapat membagi satu koneksi di antara beberapa komputer. Modem akan tersambung ke router, dan router tersambung ke komputer melalui sebuah jaringan nirkabel. Keamanan nirkabel. Jika memasang router jaringan nirkabel, kita akan membuat kata sandi untuk membatasi akses ke jaringan nirkabel tersebut. Keamanan komputasi rumah. 3 aspek keamanan memiliki arti penting bagi komputer mikro, yaitu update system, virus, spyware. Pembaruan atau update sangat penting dilakukan bagi pengguna individu, yaitu update untuk sistem operasi dan untuk peranti lunak aplikasi. Mengupdate sistem operasi penting untuk keamanan dan efisiensi. Virus komputer adalah program-program komputer kecil yang menggandakan diri dan memasukkan diri dengan mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file. Lama-kelamaan virus dapat mengambil alih sumber daya komputer karena begitu banyak file dan program yang terinfeksi dan tidak dapat dipergunakan kembali. Spyware adalah sebuah program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang Anda kerjakan dengan sumber daya komputer Anda. Perangkat lunak sistem. Perangkat lunak yang melaksanakan tugas-tugas mendasar yang diperlukan semua pengguna komputer. Sistem operasinya yaitu dengan mengelola proses-proses komputer, berfungsi sebagai interface yang menghubungkan pemakai perangkat lunak aplikasi dan perangkat keras. Perangkat lunak aplikasi, program-program yang dimaksudkan atau diinstal oleh programmer ke dalam memori komputer untuk mengendalikan operasi komputer tersebut. Adapun paket aplikasi yang dinamakan pre-written application package yang diproduksi oleh programmer yang berpengalaman tanpa harus menyewa programmer atau mempelajari bagaimana menggunakan program atau aplikasi tersebut. Perangkat lunak mudah dipakai. Perangkat lunak
yang sederhana dan mudah untuk digunakan dinamakan user-friendly. User-friendly sebenarnya adalah aplikasi yang dibuat dengan hati-hati sehingga bakat dan keterampilan yang sangat bervariasi dari pengguna dapat diakomodasi. Lebih sulit untuk membuat perangkat lunak user-friendly daripada membuat perangkat lunak programmer-friendly. Komunikasi sistem telepon umum. Protokol atau sistem komunikasi telepon umum dibuat untuk tingkat komunikasi suara, maka kualitas dan kecepatan saluran komunikasi tidak perlu tinggi. Koneksi umum. Sebuah paket merupakan sejumlah data total yang dikomunikasikan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi pengontrol lainnya. Berikut beberapa paket. Yang pertama, protokol Integrated Service Digital Network atau ICDN, dan protokol Digital Subscriber Line atau DSL. Yang kedua, modem kabel. Yang ketiga, frame relay, sambungan pribadi atau private line, satu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Istilah leaded line dan distributed line juga bisa digunakan. Dua jenis sambungan pribadi yang sangat populer adalah sambungan T1 atau T1 line, dan kedua ada sambungan T3 atau T3. Seperti ini gambaran koneksi umum atau publik. Ada koneksi, kecepatan, dan deskripsi. Teknologi Asynchronous Transfer Model atau ATM menawarkan dua karakteristik yang dapat meningkatkan rata-rata transmisi data. Yang pertama, ukuran paket yang dikomunikasikan lebih kecil daripada protokol yang sebelumnya digunakan pada sistem telepon. Yang kedua, kecepatan yang dimilikinya dari 25 hingga 155 Mbps. Perangkat ATM dapat menyatukan 16 saluran sekaligus sehingga mampu melakukan transfer 2, miliar bit per detik. Jenis-jenis sambungan pribadi. Yang pertama, T1 atau T1 line atau T1 channel, transmisi maksimal sedikit di atas 1,5 Mbps. Kumpulan sambungan 64 kbp ada antara dua perangkat komunikasi. Organisasi bisnis dengan lalu lintas komunikasi yang besar digunakan oleh penyedia jasa internet. Saluran T3 dapat mentransfer data 43 MB dan sambungan pribadi. Virtual Private Network. Sambungan pribadi memberikan keamanan yang lebih baik karena data yang melalui sambungan komputer tersebut hanya data organisasi terdiri dan kecepatan transmisinya yang lebih tinggi daripada kecepatan transmisi yang internetnya aman atau Secure Internet Transmission. Dengan VPN, organisasi bisnis memperoleh keamanan. VPN adalah suatu sambungan komunikasi yang cepat, aman, murah, dan dapat menyediakan koneksi di antara berbagai organisasi. Seperti ini gambaran komunikasi jaringan IoT atau Open System Interconnection terdiri dari 7 lapisan. Yang pertama, lapisan aplikasi, presentasi, sesi, transport, jaringan, kaitan data, dan fisik. Protokol komunikasi komputer adalah protokol yang spesifikasi formatnya terbuat untuk umum dan boleh digunakan tanpa biaya. Protokol terbuka banyak disukai karena digunakan pada saluran komunikasi yang populer seperti internet. Paket. Sebagian dari keseluruhan data yang akan dikomunikasikan dengan alamat komputer tujuan data tersebut dan informasi pengendali lainnya. Internet Network Address adalah merupakan kumpulan 4 kelompok angka masing-masing dari 0, hingga 225 dipisahkan oleh titik. Masing-masing bagian memberikan alamat jaringan, host, subnetwork, dan komputer. Contoh, IP address untuk Universitas North California, Wilmington, 152.20.1.3. Tipe-tipe jaringan. Yang pertama adalah Local Area Network adalah sekumpulan komputer dan perangkat lain. Perangkat lainnya seperti printer yang saling berhubungan melalui suatu medium yang sama. Kelebihannya murah dalam penggunaan biaya, keamanan lebih terjamin karena IP lokal, tidak banyak penggunaan kabel. Yang kedua, kekurangannya cakupan wilayah jaringan yang lebih sempit. Jika banyak PC yang terhubung, jaringan LAN akan melambat. Tipe-tipe jaringan MAN. Metropolitan Area Network adalah jenis jaringan komputer yang jangkauannya lebih luas serta lebih canggih dibandingkan dengan jaringan komputer lain. Kelebihannya, cakupan wilayah jaringan lebih luas, informasi dapat disebarkan lebih meluas dan cepat, komunikasi antar kantor bisa menggunakan email dan chatting. Kekurangan, biaya lebih mahal, perbaikan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tipe-tipe jaringan Wide Area Network adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas karena radiusnya mencakup sebuah negara dan benua. Kelebihan, dapat mencakup wilayah lebih luas dari jaringan LAN atau MAN, mempunyai sistem jaringan yang besar luas sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Kekurangannya, biaya operasi yang mahal. Dalam hal settingan pengaturan jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Tipe-tipe jaringan intranet dan extranet. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung. Internet adalah sebuah jaringan private yang menggunakan protokol internet atau TCP atau IP untuk membagi informasi rahasia perusahaan atau operasi dalam perusahaan tersebut kepada karyawannya. Extranet adalah jaringan pribadi menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi pabrik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur atau supplier, penjual atau vendor, mitra atau partner, pelanggan, dan lain-lain. Konvergensi komputer dan komunikasi. Perangkat komputer dan perangkat komunikasi masing-masing bekerja sama dengan satu yang lain. Seperti Siemens menawarkan SX45, sebuah perangkat all-in-one yang memiliki kemampuan sebuah komputer saku. Keterbatasan yang ada pada perangkat tersebut adalah masa pakai baterai. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.